Marilah bicarakan cerah bersatu, cerah berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Arus News. Sahabat Arus News, sore ini dengan tajuk acara kita ngobrol pintar perihal Indonesia, kita akan membahas tentang Indonesia yang saat ini serentak di Indonesia akan dalam hitungan beberapa pekan ke depan, kurang lebih di tanggal 27 November ya, 27 November 2024 serentak seluruh Indonesia akan mengadakan pemilu kada, pemilihan kepala daerah baik untuk tingkat kota, kabupaten, dan untuk tingkat provinsi. Dan saat ini tim Arus News berada di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Di hadapan kita ada Ketua Panwas Pemilu Kecamatan Jagakarsa. Silakan Bang, memperkenalkan diri. Baik, saya Muhammad Samili, Ketua Panwas Jagakarsa. Satu lagi mbaknya. Ya baik, saya Yuli Husnia, kebetulan jadi anggota Panwas Jagakarsa Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Baik. Untuk tema kita ngobrol pintar perihal Indonesia. Ngobrol pintar Perihal Indonesia. Oke. Kita akan sedikit membahas sekalian plus mencerahkan publik Indonesia secara umum, publik Jakarta secara khusus, bagaimana indikator-indikator dari pelanggaran pemilu, khususnya pemilu kada dalam hal ini. Dan kita akan langsung kepada Bang Sarmili. Bang, apa kabar Bang? Sehat Bang. Alhamdulillah. Oke, Bang, kalau bicara tupoksi, tugas pokok fungsi dari Panwas itu sebenarnya apa sih Bang? Tugas dan fungsi pengawas Kecamatan Jagakarsa itu kita mengawasi pemilu kada tahun 2024 ini di Kecamatan Jagakarsa. Di tahun 2024 ini kita ada pilkada serentak di DKI dan semuanya. Kita khususnya di Kecamatan Jagakarsa kita bisa mengawasi bagaimana pemilu di daerah Jagakarsa ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, kalau bicara tadi pengawasan pemilu, khususnya pemilu kada, itu apakah ada kewajiban dari para paslon ketika mereka akan berkampanye di wilayah Kecamatan Jagakarsa untuk memberikan laporan? Untuk acara kegiatan paslon di Kecamatan Jagakarsa ini kita setiap kegiatan mereka kita dikasih surat pemberitahuan untuk kegiatannya di setiap wilayah, karena kita punya 6 wilayah di 6 kelurahan di Kecamatan Jagakarsa. Alhamdulillah kita selalu diberikan surat pemberitahuan setiap kegiatan paslon 1, 2, dan 3. Jadi pemberitahuan itu biasanya H-min berapa? Untuk pemberitahuan itu ke kami itu biasanya -2 atau -1. H-2 atau -1. Termasuk jenis kegiatannya apa aja? Iya. Atau monolog atau dialog gitu ya? Ya, kegiatan mereka dikasih tahu di surat pemberitahuan seperti tebus murah minyak, tebus murah sayuran, dan tatap muka kepada warga di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Terus termasuk kualitas, kuantiti kader mereka, masa mereka mengumpulkan jumlah berapa? Biasanya mereka mengumpulkan itu seperti tebus murah minyak itu kurang lebih 300 orang, 50 orang. Oke. Kalau pemberitahuannya seperti itu, tapi kenyataannya tidak, kan pasti Panwas mengutus petugasnya ya, ke lokasi ya. Nah, kenyataannya tidak, apakah bisa langsung diberlakukan sempritan saat itu, teguran? Kami setiap kegiatan itu kami ada Panwas kelurahan juga.
setiap kegiatan mereka itu selalu kami awasi. Ya. Tapi selama ini di Kecamatan Jakarta itu setiap kegiatan mereka itu real dengan yang mereka pemberitahuan seperti tembus murah minyak dengan orang yang dikumpulkan selama ini di pengawasan kami real dengan yang dia beritahu itu. Real ya, tidak pernah laporan beda, kenyataannya berbeda. Tidak, itu benar. Setiap pemberitahuan itu sesuai dengan surat pemberitahuan pengawasan kita di lapangan. Baik, Bang Sarmili, mungkin ke Mbak Yuli dulu. Mbak, bagaimana cara mensosialisasikan kepada warga, baik itu yang para milenial, Gen Z, terus warga sekitarnya, termasuk DPT yang mau susulan pemilih gitu, itu gimana cara mensosialisasikan biasanya? Kita dari awal mulai masuk pemilihan tahapan pemilihan Pilkada 2024, beberapa bulan, 3 bulan sebelumnya sudah melakukan 2 program, yaitu forum warga dan partisipasi masyarakat. Nah, forum warga dan partisipasi masyarakat itu sudah dilaksanakan sekitar 4 kali, dan sasarannya itu setiap kelurahan maupun setiap ormas juga mahasiswa, pemuda, dan itu kita undang untuk melakukan sosialisasi yang terkait dengan pilkada ini, misalnya terkait money politik, isu sara, dan lain sebagainya. Oke, baik. Dan itu sudah memenuhi kelurahan-kelurahan yang ada di Jagakarsa ini? Betul, setiap kelurahan kami undang simpul-simpul yang bisa menjadi pengaruh seperti tokoh masyarakat, terus ormas-ormas, FKDM, LMK, dan itu kita undang untuk hadir di acara forum warga dan partisipasi masyarakat. Oke, untuk Pak Ketua, Bang Sarmili, Ya. kita sering mengenal dengan istilah money politik, Pak. Iya. Money politik. Nah, terkadang para paslon ataupun tim ses paslon sudah cukup cerdas mereka untuk mengemas kegiatan ini sehingga dengan apik mereka untuk seolah-olah tidak terjadi money politik. Sebenarnya apa aja sih, Bang, unsur yang disebut money politik ini? Unsur di money politik itu setiap paslon dan tim ses itu melakukan setiap kegiatan itu seperti menggratiskan sesuatu atau menjanjikan ke teman-teman pemilih itu berbentuk minyak atau uang. Misalnya dia si juru kampanyenya entah itu sama paslon ataupun ada jurkam lain, dia bikin kuis terus dia bagi duit, itu kategori money politik ya? Di dalam peraturan itu memang tidak dibolehkan, tapi dibolehkan itu berbentuk barang, tapi kalau berbentuk uang itu tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Kalau diperbolehkannya Barang. misalnya jaketnya si paslon dibuka gitu ya. Langsung Biasanya memberikan. tim itu sudah menyiapkan kalau memang dia melakukan fresh apa gitu hadiah untuk setiap kegiatan mereka. Oke. Lalu gimana dengan sembako atau minyak goreng yang mereka berikan secara cuma-cuma? Tidak ada istilah tebus murah. Gimana, Bang? Tanpa push juga gitu ya. Mereka bagikan gitu. Itu bisa kategori money politik ya? Itu menurut kami di Jakarta itu termasuk ya gratis ya. Gratis ya? Gratis itu termasuk money politik ya. Oke. Sebagai jelang penutup, Bang, apa komitmen Panwas Pemilu, pengawas pemilu di Jagakarsa ini ketika nanti mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah Jagakarsa ini ditemukan jenis pelanggaran seperti itu, komitmennya seperti apa? Komitmen kami di Panwas Jagakarsa itu tetap menjaga integritas sebagai pengawas pemilu. Setiap ada paslon yang melakukan pelanggaran itu akan kami tindak, dan juga ada lapor-lapor masyarakat yang memang ada indikasi money politik, itu tetap kita tindak untuk kajian-kajian yang awal ya itu ya, bisa kita
apa namanya, dikaji untuk dan juga melakukan pencegahan agar tidak ada terjadinya money politik seperti itu. Baik, sebagai penutup Bang, yang dikhawatiri oleh pemerintah ketika melaksanakan pemilu kada ini adalah yang disebut dengan golput, golongan putih atau coblos semua. Nah, bahkan di Jakarta marak ada yang namanya gercos, gerakan coblos semua. Nah, gimana nih Bang, Panwas mengantisipasi hal ini? Kalau dari sekian banyak sosialisasi, ada nggak indikasi-indikasi warga skeptis, udah males datang lah, paling gitu-gitu aja, gitu. Ada nggak seperti itu gerakan itu? Dan bagaimana terapinya untuk mengantisipasi itu? Memang kemarin itu gerakan coblos semua itu memang ramai tuh Bang. Kemarin ramai, tapi itulah tugasnya sebagai penyelenggara seperti KPU, Bawaslu turun ke masyarakat agar tidak ikut golongan golput dan juga gercos semuanya, gerakan coblos semuanya. Jadi itulah tugas kami untuk mengajak masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih paslon yang memang yang dia ingin pilih. Oke, ada tambahan Mbak Yuli? Mungkin sekedar menambahkan dari pernyataan Bapak Sarmili bahwa kita harus maju dengan Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, juga PKPU nomor 13 tahun 2024. Di situ jelas kalau misalnya door prize itu tidak boleh di atas 1 juta nilainya per barang. Oke. Sedangkan kalau misalnya Jadi maksimal 1 juta ya? maksimal 1 juta per barang untuk Iya. price. Per barang ya, oke. Kalau untuk apalagi yang money politik itu kita menindaknya sesuai prosedur. Misalnya kalau misalnya ada laporan ya kita tindak lanjuti. Kalau misalnya tidak ada laporan tapi ada temuan, kita akan melakukan penelusuran. Oke. Yang nggak kalah pentingnya sebelum kita tutup, ketika warga melakukan laporan dan warga minta disembunyikan identitasnya, apakah Panwas punya wewenang itu? Iya, wewenang. Jadi begini, warga jangan takut untuk melaporkan ke kita karena rahasia itu menurut aturan warga yang melapor itu identitasnya dirahasiakan. Akan dirahasiakan. Iya. Terima kasih. Saya Mugiono melaporkan dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Harusnya Cerah peradaban.